Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 4 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Engkaulah juru selamat kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi tanggal 4 November tahun 2022 berjudul Dialah Juru Selamat Kita. Firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 11 yang berbunyi, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada penonjolan diri terjalin dengan kehidupannya. Penghormatan yang dunia berikan kepada kedudukan, kekayaan, atau bakat adalah sesuatu yang asing bagi anak manusia. Tak satu pun cara yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan kedudukan atau penghormatan yang digunakan oleh Yesus. Berabad-abad sebelum kelahirannya, telah dinubuatkan tentang dirinya, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 24 dan 25. Adalah persekutuan dengan Allah, hubungan pribadi dengan Juru Selamat yang hidup, yang menyanggupkan pikiran dan hati dan jiwa untuk mendapatkan kemenangan atas sifat yang rendah. Ceritakan kepada orang musafir tentang tangan yang penuh kuasa yang akan memegang dia, tentang kemanusiaan yang baka dalam Kristus yang mengasihani dia. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 298. Oh, janganlah ada sepatah kata pun yang menambah rasa sakit kepada jiwa yang letih karena kehidupan dosa, tetapi tidak mengetahui di mana bisa mendapat kelepasan. Perkenalkanlah Juru Selamat yang berkasihan itu. Peganglah tangannya, angkatlah dia. Katakanlah kepadanya kata-kata dorongan dan pengharapan. Tolonglah dia meraih tangan Juru Selamat. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 146. Tidak ada penghalang yang dapat dibangun oleh setan atau manusia yang tidak dapat ditembusi oleh iman. Dengan iman, wanita Fenisia itu menerobos penghalang yang sudah didirikan di antara orang Yahudi dan orang kafir. Terhadap kekecewaan, tanpa menghiraukan keadaan yang mungkin telah membawa dia kepada kesangsian, ia berharap pada kasih Juru Selamat. Demikianlah Kristus merindukan agar kita berharap padanya. Berkat-berkat keselamatan adalah bagi setiap jiwa. Tidak suatu pun kecuali pilihannya sendiri dapat mencegah seseorang untuk mengambil bagian dari janji dalam Kristus melalui Injil. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, Jilid 5, halaman 440 dan 441. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini, jika tidak dipahami dengan benar, akan menuntun orang kepada doktrin oneness atau modalisme, yaitu bahwa Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, dan Roh itu Yesus. Semuanya hanya Yesus. Berikut salah satu contoh yang disebarkan lewat media sosial. Sadar tidak sadar, mereka yang membagikan gambar ini sedang mengajarkan doktrin modalisme atau oneness, yaitu hanya Yesus saja. Kata Tuhan dalam huruf besar dalam Yesaya 43 ayat 11 adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa. Dan Bapa berkata bahwa tidak ada juru selamat selain daripada dirinya. Nah, oleh karena juru selamat kita adalah Yesus Kristus, maka kaum modalisme menyatakan bahwa Jehovah dalam ayat ini adalah Yesus. Apakah benar demikian? Mari kita ikuti penjelasan Alkitab, sebab Alkitab dapat menjelaskan dirinya sendiri. Masih dalam Yesaya 43, mari kita baca ayat 10 yang berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Dalam ayat ini ada disebutkan hambaku yang telah kupilih, yaitu yang dipilih oleh Jehovah. Siapakah hamba yang telah dipilih Allah Bapa tersebut? Apakah hamba yang dipilih Bapa itu adalah saksi-saksi tersebut? Oh tidak. Perhatikan, Allah Bapa berkata, "Kamu adalah saksi-saksiku." Bentuk kalimatnya jamak. Artinya, ada banyak saksi-saksi Allah. Nah, untuk hamba, Allah Bapa tidak gunakan kalimat jamak, tetapi tunggal. Dia berkata, "Hambaku yang telah kupilih." Bapa tidak berkata, "Hamba-hambaku," tetapi hambaku saja. Nah, siapakah hamba Allah Bapa ini yang Bapa telah pilih? Mari kita mundur ke pasal 42. Yesaya 42 ayat 1 dan 2 berkata, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan." Allah Bapa berkata, "Lihat, itu hambanya yang Bapa pilih, dan kepada hambanya itu Bapa berkenan." Kemudian kepada hambanya tersebut Bapa menaruh rohnya. Siapakah hamba Allah ini? Perhatikan ayat 2 yang berkata, "Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan." Nah, ayat ini dikutip oleh Roh Nubuat dan ditampilkan dalam renungan hari ini dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 333 paragraf pertama. Berabad-abad sebelum kelahirannya telah dinubuatkan tentang dirinya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Jelas bahwa Roh Nubuat menyatakan Yesaya 42 ayat 2 tersebut adalah tentang Yesus Kristus. Dan memang kepada Yesuslah Allah Bapa menaruh rohnya. Lihat kembali renungan pagi tanggal 18 Oktober tahun 2022. Karenanya jelas bahwa hamba yang Allah Bapa pilih dan berkenan itu adalah anaknya Bapa itu sendiri. Yesuslah hamba yang Bapa telah pilih dan berkenan. Nah, Yesaya 42 ayat 1 dan 2 itu diulangi juga oleh Yesus sendiri dalam Matius 12 ayat 18 dan 19. "Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan." Jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Yesaya 42 dan Yesaya 43 tersebut adalah nubuatan tentang Yesus. Sebab Allah Bapa adalah juru selamat kita, dan Bapa wujudkan keselamatannya di dalam anaknya.
Karenanya doktrin modalisme atau oneness tidak alkitabiah. Buku Yesaya tidak mengajarkan bahwa semuanya hanya Yesus. Malah buku Yesaya dengan jelas menyatakan adanya Bapa dan Anaknya. Jadi, apakah Allah Bapa juru selamat kita? Oh, sudah tentu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Dari ayat ini, siapakah juru selamat kita? Jelas melalui ayat itu, Allah Bapa lah yang menjadi juru selamat kita, dan Dia wujudkan peran juru selamat itu di dalam Anaknya. Itu sebabnya dalam ayat 17 Yesus berkata, "Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Jelas bahwa Allah Bapa menyelamatkan dunia oleh Anaknya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 563 paragraf 1, Bapa surgawi kita membuat pengorbanan yang tak terbatas dalam memberikan Anaknya untuk mati bagi manusia yang jatuh. Saudaraku dalam Tuhan, inilah pentingnya kita mengenal Bapa dan Anaknya dengan benar. Segala sesuatu Bapa jadikan dan berikan hanya melalui Anaknya. Contoh, Allah Bapa adalah pencipta. Bagaimana Bapa melaksanakan penciptaannya? Melalui Anaknya. Dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Kolose 1 ayat 15-17. Lalu dalam Ibrani 1 ayat 2 Paulus berkata, oleh Anaknya Bapa telah menjadikan alam semesta. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, siapakah juru selamat kita? Juru selamat kita Allah Bapa. Bagaimana Allah Bapa mewujudkan penyelamatannya? Oleh mengutus Anaknya ke dunia ini menjadi juru selamat kita. Karenanya hati-hati, doktrin modalisme atau oneness sudah mulai menyusup ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Dan ingat, doktrin modalisme tersebut tidak alkitabiah. Dan sebagaimana wanita Fenisia menerobos penghalang antara orang Yahudi dan orang kafir, berharap mendapatkan kasih Kristus, demikian juga kita. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 333 paragraf 4, berbunyi, demikianlah Kristus merindukan agar kita berharap padanya. Berkat-berkat keselamatan adalah bagi setiap jiwa. Tidak suatu pun kecuali pilihannya sendiri dapat mencegah seseorang untuk mengambil bagian dari janji dalam Kristus melalui Injil. Apakah hanya Kristus yang rindu agar kita selamat? Oh tidak, kerinduan agar kita selamat berasal dari Bapa. Itulah kasih Bapa yang begitu besar bagi kita, yang tidak dapat kita utarakan dengan kata-kata. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4, halaman 563 paragraf 2. Saat Yohanes melihat ketinggian, kedalaman, dan luasnya kasih Bapa terhadap ras kita yang akan binasa, dia dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan. Dia tidak dapat menemukan bahasa yang cocok untuk mengungkapkan kasih ini, tetapi dia memanggil dunia untuk melihatnya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Betapa berharganya hal ini bagi manusia. Allah Bapa juru selamat kita, saudaraku dalam Tuhan, dan Dia wujudkan kasih-Nya dengan mengaruniakan Anaknya menjadi penyelamat kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas renungan hari ini yang menyatakan betapa begitu besarnya kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau rela mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Sebab Engkaulah juru selamat kami,
dan Engkau wujudkan keselamatan itu melalui anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini kami dapat mengenal kebenaran, mengenal Bapa dan anaknya dengan benar. Ada banyak ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah yang sedang disusupkan ke dalam umat-umat-Mu. Dan oleh karenanya biarlah melalui pekabaran pada pagi hari ini, umat-umat Tuhan dapat terlindungi dari ajaran-ajaran yang sesat. Dan pada akhirnya, kami semua dapat merasakan perubahan dalam hidup ini, menjadi serupa dengan anak-Mu, hingga pada akhirnya anak-Mu menjemput kami, membawa kembali ke sorga untuk bertemu dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan salah kami, hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.